Excel yang saya kasih itu nggak apa ya, sebenarnya nggak ada gunanya, nggak dimasukin, cuma buat apa ya, buat pedoman tinggi double bottom doang, terus sama letak sekat, terus sama ntar dibuat laporan. Di laporan kan ntar dihitung manual satu-satu. Pernah nggak kalian itu kayak apa ya, kayak konstruksi kapal, kan udah ngambil konstruksi kan, yang konstruksi yang ngitung profil, ngitung profil satu-satu, mulai dari deck beam, terus side deck girder, terus center deck girder, terus strong beam gitu. Pernah nggak kalian diajarin cara ngitungnya di Conscap? Jujur lupa mas. Lupa apa nggak belajar nih? Ya gitu deh mas. Tapi kalian kan ada basic gitu kan, udah tahu kan kalau apa ya, kalau SE itu kita basicnya itu Conscap, konstruksi kapal gitu. Konstruksi kapal satu itu ada juga. Sekurang-kurangnya kalian udah ngerti kayak apa ya, kayak profil gitu, bentuk-bentuknya. Kan ada profil L, profil T yang dipakai di kapal gitu kan. Kayak di deck itu profil L itu apa namanya, deck beam gitu. Terus kalau di apa ya, di sisi itu secara melintang ntar namanya mainframe. Terus kalau yang bentuk T itu di sisi namanya itu strong apa ya, web frame gitu tuh. Oke, nih saya mau liatin Excelnya dulu. Ini Excel saya kelihatan nggak? Belum masih. Belum mas. Udah. Oh ini. Gini, awalnya kalian ganti dulu LPP, pokoknya ukuran utama kalian ganti gitu kan. Terus selanjutnya ini X buritan, X haluan, X tengah. Itu nilai, kalau X tengah itu ntar nilainya 1, itu selalu 1. Terus kalau X haluan itu jarak dari AP atau after pendikular ke si sekat sekat collision bulkheadnya atau sekat tubrukan. Terus kalau X buritan itu jarak dari AP ke kamar mesin. Ntar saya ini dulu. Kalau di sini ini ada ketentuan-ketentuannya. Itu tinggi double bottom itu rumusnya kalau dari BKI. Ini saya ingetin lagi. Kalau misalkan di SE ini kita lebih banyak ngacu ke itu, ke si BKI, rules BKI, terutama di perhitungan kulit. Coba kan udah kan double bottom apa? Tahu nggak nih? Maaf Tahu nggak? mas, patah-patah suaranya. Oke, ntar ya. Sekarang gimana? Lu? Udah nggak mas? Ini suara saya kedengeran nggak? Atau bagaimana? Tes, tes.
Kedengeran, Mas? Dengar, Mas. Oh, oke, saya ulangi lagi. Sabar. Jaringan. Ini udah kelihatan? Sudah, Mas. Suara saya gimana? Udah jelas. Udah. Ini balik lagi kita ke tinggi double bottom. Tinggi double bottom itu sesuai pra SE kalian kemarin, itu makanya saya suruh kalian saya kasih pra SE karena di situ buat ilmu-ilmu juga gitu. Di yang pertama itu tinggi double bottom. Kalau tinggi double bottom itu rumusnya itu B per 20. Lebar kalian dibagi 20 gitu. Itu untuk kapal kecuali tanker. Kalau tanker itu B per 15. Setelah kalian dapat tinggi double bottom, terus langkah selanjutnya itu kalian ke AutoCAD. Selebihnya ini diganti dulu lah, diganti dulu ukuran utama kapal. Terus yang kalau yang tebal-tebal ini ntar terakhir aja kalian kerjain, karena ini buat laporan aja, bukan buat si AutoCAD-nya. Yang penting kalian cari dulu itu ukuran utama udah diganti, terus X buritan sama X haluan, X tengah saya jelasin lagi. Kalau X buritan itu jarak AP sampai kamar mesin panjangnya. Terus kalau X haluan itu dari AP ke collision bulkhead. Terus kalau X tengah itu nilainya 1. Yaudah, terus ini selanjutnya kita ke penentuan berapa persen sekat kedap air, terus after peak bulkhead sama sekat kamar mesin, sama satu lagi collision bulkhead atau sekat kedap air tadi. Di sini ada ketentuannya. Kalau after peak bulkhead itu ketentuannya itu bisa berapa ya? 8 sampai 12% dari LPP-nya itu after peak bulkhead. Terus kalau sekat kamar mesin itu mulai dari panjangnya itu 18 sampai 22% dari LPP-nya. Terus kalau yang collision bulkhead atau sekat sekat tumpukan itu 5 sampai 8% dari si LPP-nya. Oke, kita mulai ke AutoCAD lagi. Ini kelihatan nggak AutoCAD-nya? Sudah, Halo? Mas. Udah. Langkah awal tadi yang dari si Excel tadi itu kan, itu kalian kan udah dapat perhitungan tuh tinggi double bottomnya berapa gitu. Double bottom itu dari kil lunas itu setinggi perhitungannya berapa gitu kan. Ini kita dapat ini berapa ya? Ntar. Sebenarnya kalau SE ini kebanyakan cuma copy doang karena udah ada ketentuannya. Karena di sini kan nggak kelihatan tebal platnya berapa, tapi cuman panjang sama lebar platnya doang gitu aja. Terus profilnya sih. Nah, ini tingginya 1,5. Ini 1,5. Terus ini punya Bang Kali atau asdo saya. Kalau yang punya saya itu mana ya? Oh, ini yang udah jadi ntar. Kalau saya 1,42, ini punya asdo saya. Terus 1,5 tingginya. Terus setelah kalian buat setinggi double bottom kalian, ntar kalian di trim setinggi double bottom, terus jadinya segini. Mana ya? Nih. Tante. Ini. Setinggi double bottomnya segini. Habis itu kalian kan ada station AP 0,25, 0,5, 0,75, 1 sampai tar di FP lagi gitu kan. Caranya itu kalian bakal buat double bottom di sini. Langkah awalnya itu kalian
ambil dulu di SE gitu kan, di SE terus di SL di share plan, terus yang linggi-lingginya dipertahanin, yang selebihnya itu station sama Mindex sama yang lain-lainnya itu dihapus, tinggal sisain aja linggi terus sama tulisan stationnya ini. Terus setelah itu cara buat yang kayak gini, yang tampak samping dari double bottomnya ini, kalian dari perhitungan double bottom tadi yang di body plan itu kalian lengthen itu per setiap stationnya. Misalnya nih 1,5456 ini lengthennya, terus ditambah dim atau perhitungan biasa dari jarak centerline-nya ini berapa gitu ke stationnya. Ini kan nggak ada nih, berarti cuman lengthennya aja. Tapi kalau misalkan yang ini, yang station 9,75 itu kalian ada dimnya, kalian lengthen, habis itu dapat nilainya itu masukin Excel dulu, terus kalian dim dari centerline berapa gitu. Ini berapa nih, 0,17 ditambah lengthen dari 9,75 berapa lengthennya gitu. Ini lengthen 9,75 itu 2,0823 ditambah 0,17, terus dibuat di sini 9,75 kan di depan, terus yang 9,75 yang ini itu hasil ditambah dengan si dim dari Maaf Mas, suaranya putus-putus. tadi. Pokoknya kayaknya itu semua kalian dim tambah lengthen, dim tambah lengthen gitu. Gimana suara saya? Udah jelas Mas. Tadi sampai mana? putus-putus. Tadi sampai mana? Tadi sampai mana yang putus-putusnya? Biar diulang lagi. Sampai yang ini Mas, yang length terus dim gitu. Oke. Misalnya nih, kalian ntar bakalan lengthen satu-satu. Itu setiap station ditambah dengan dimnya dari centerline. Terus kalau misalkan di AP Di saya ya, belum muncul. Oke. Sekarang udah? Masih belum.
Masih belum? Halo? Ini udah kelihatan masuk belum? di aku. Udah. Iya. Oke. Ntar kalian gitu aja. Caranya itu di lengthen satu-satu dari setiap station ini. Tapi ntar kan di AP itu kan nggak ada tuh. Nggak ada kayak station yang lengkung kayak gini kan. Cuma lurus aja gitu sama FP gitu kan. Terus ntar kalian buat setinggi double bottom kalian aja, nggak ditambah dim, karena dia nggak ada jarak dari center line-nya gitu. Nah, kalian ngerti nggak sampai di sini? Lengthen ditambah dim gitu. Terus habis udah kalian jumlahin lengthen ditambah dimnya, terus dibuat kayak kalian bikin sandline, ngerti nggak? Kayak bikin sandline. Dibuat garisnya satu-satu setinggi lengthen tambah dimnya per setiap station. Terus habis itu di SPL. Paham nggak? Saya belum paham yang ini Mas, lengthen tambah dimnya Mas. Ntar gini, kalian kan di lengthen satu-satu nih. Misalnya nih yang station 0,25 ini kan. Kalian lengthen dulu. Lengthen ini. Terus kan keluar Mas, tuh. gunanya lengthen tuh apa ya? Gini, lengthen itu buat ngukur panjangnya gitu. Bukan beda sama dim. Kalau dim kan cuman linear doang. Nah, gitu. Beda sama dimali. Kalau dimali kan kalau untuk miring. Kalau ini buat yang nggak miring, coba kayak apa ya, kayak ngukur panjang stationnya itu gitu. Beda sama dim sama dimali. Kalau dimali kan cuman jaraknya doang gitu. Ntar gini, kalian buat SAT bayangin kayak kapal kalian itu dikasih kayak kulit, terus dibelah di bagian tengah atau centerline, terus kayak kebuka gitu. Kayak kalian buka apa ya, kayak kalian buka buah-buahan gitu di tengah, terus kalian kulitnya itu kalian buka gitu. Paham gak sampai gini? Bayangin kayak buka pisang gitu kan, buka pisang terus dibelah tengahnya, terus kalian kulitnya itu kalian kayak kalian buka gitu, kayak dilebarkan gitu. Paham gak? Itu analoginya gitu. Di sini kan kalian lengthen dulu nih buat cari panjangnya. Nah, itu kan ntar di bawah di komennya itu keluar tuh panjangnya berapa. Terus kalian dim gitu, jarak dari station itu ke center line terus dijumlahin gitu. Nah, ini kan udah ketemu, udah di lengthen tadi, terus jarak ke center line-nya berapa gitu. Misalnya ini 0,18. Terus ntar hasil lengthen dari stationnya itu ditambah dimnya itu. Dim jarak dari station ke si center line. Paham nggak? Terus hasil penjumlahan itu kalian buat kayak kalian bikin sandline gitu. Kayak bikin sandline. Kalau sandline kan dimali kan, dim align gitu kan. Kalau ini kan cuma di lengthen ditambah dengan si dim biasa gitu. Terus dibuat kayak kalian bikin sandline nih sesuai penjumlahannya tadi, lengthen tambah dimali. Terus udah sampai ke depan nih misalnya, terus kalian SPL gitu, SPL satu-satu gitu dari ujung ini, dari setinggi dari hasil tadi, hasil lengthen tambah dimali tadi, kayak bikin sandline. Paham kan? Iya Mas, kalau lengthen tambah dimnya manual atau gimana Mas? Iya manual lah. Ntar kalau supaya kalian gak ragu gitu ya, bikin di Excelnya itu kayak apa ya, kayak hasil dim, kayak hasil lengthen aja dulu gitu dari AP sampai FP gitu kan. Terus supaya nggak ragu ya, saya dulu kayak gitu, tapi Excel saya nggak ketemu ini.
Terus dim aja dulu dari dari AP sampai FP. Ntar di Excel-nya itu tinggal dijumlahin aja gitu. Paham nggak? Supaya nggak ragu gitu. Paham nggak? Paham, Mas. Oke. Terus di sini kan ini yang cyan ini atau yang berwarna biru Tosca ini. Terus yang ini, yang kuning ini main deck. Main decknya itu cara bikinnya gampang kok. Cuman ntar kalian tinggal di lengthen lagi gitu kan. Tapi dari baseline ini dari atau garis paling bawah kapal atau keel sampai ke si main deck. Ntar kalian potong sampai dari keel atau baseline ke main deck, terus kalian lengthen satu-satu stationnya gitu. Sama kayak tadi. Udah di lengthen aja ya, nggak pakai nggak pakai di dim. Kalau buat main deck itu cuma lengthen aja, di lengthen satu-satu stationnya. Dari kill atau baseline ke si main decknya berapa. Ini kan 20,25 yang di AP. Nah, gitu. Ntar kalian potong di sini nih, kayak gini, lengthen. Ini AP. Ini kan berapa nih? 23,2887 karena ini kan belum saya potong. Ini sampai ke si pub deck-nya. Pokoknya kalian buat sampai main deck aja, main deck. Dibuat sampai main deck, dipotong, terus di lengthen, terus ditaruh kayak tadi. Di AP berapa tingginya dari ini ya, dari baseline ya. Terus sama yang kita kayak kalian bikin sandline gitu, SPL lagi gitu. Terus kalau pub deck gimana Mas? Kalau pub deck itu ntar kalian tinggal copy aja. Copy aja dari main deck setinggi 2,4 ke atas gitu, biar gampangnya. Terus kalau forecaster gimana? Sama, tinggal di copy aja 2,4. Terus kalau baucok ntar kalian copy gitu dari si terserah mau main deck atau pub deck, di copy ke 1 meter ke atas pun juga sama, nggak apa-apa kok. Terus di sini paham dulu nggak? Sebelum ini tambah rumit. Mas. Oke, sip. Langkah selanjutnya itu kalian bakal buat ini. Ntar, mana ya? Ntar lah. Saya lupa deh. Ini dia. Ini yang bakalan kalian buat setelah itu kalian buat penggaris aja dulu. Buat penggaris sepanjang kapal kalian gitu. Penggarisnya itu kayak ini. AP tapi tar. Oh, nggak bisa. Saya lupa nih. Ini. Caranya kalian tentuin dulu panjang sekat atau jarak sekat. Di sini kan ada kita kan di kapal itu yang sekat yang paling utama itu ada 3 gitu kan. Ada sekat after peak bulkhead, ini yang warna ungu yang melintang. Terus yang ungu lagi yang di depan ini itu namanya, kalau yang depan ini itu sekat kamar mesin. Terus yang di bagian depan ini itu namanya collision bulkhead yang warna ungu ini. Nah, terus ntar kalian hitung dulu di Excel gitu ntar. Hitung dulu di Excel. Ini kelihatan nggak Excel saya? Kelihatan, Mas. Sudah. Oke. Di sini ntar kalian hitung dulu sekat kedap air ini kan ke sekat collision bulkhead atau sekat tubrukan. Namanya apa, susah banget sih. Sekat kedap air, collision bulkhead. Terus itu
ntar kalian tembak dulu nilainya berapa gitu kan, berapa. Ini kan sekat kedap air itu atau collision bulkhead itu 5-8%. Kalian buat maksimal pun dulu nggak apa-apa gitu kan. Buat maksimal dulu, terus after peak bulkhead itu 8-12% kalau nggak salah saya. Itu kalian ambil dulu yang maksimalnya itu berapa, misalnya 12% dari LPP-nya. Terus sekat kemar mesin itu kan 18-22% dari LPP. Itu kalian ambil 22% aja dulu gitu kan. Setelah itu, setelah dapat angka ini, jaraknya itu, terus kalian masuk lagi ke AutoCAD. Nah, kalian masukin ke sini. Ini yang mainframe sama yang kecil-kecil ini, yang warna biru ini nih webframe. Terus yang warna putih ini mainframe, ini ntar aja, ntar. Karena kita belum nentuin sekatnya dulu. Terus setelah itu kalian garis atau kalian dim sepanjang jarak sekatnya tadi berapa gitu kan. Terus setelah itu kalian buat garis gitu. Misalnya kayak gini nih. Ini ntar setelah kalian buat yang ini, ntar yang kayak gini, yang garis pembantunya ini dihapus aja nggak apa-apa. Mau dibiarin mau dihapus juga nggak apa-apa kok. Nah, ini kan ntar kan kalian buat dari belakang dulu. Misalnya dari after peak bulkhead itu berapa? Misalnya dapat dari, kan persenannya itu kan paling gede kan 12% dari LPP. Misalnya dapat jaraknya itu misalnya 5 meter gitu kan, 5 atau 6 meter gitu kan dari perhitungannya tadi. Misalnya dapat 12 meter aja, 12 meter. Ini dapatnya di sini kan. Terus kan ntar kalian garis ke atas buat penentuannya dulu. Kalau sekat itu sampai mendek aja ya. Nah, terus udah dapat ini, terus sekat kamar mesin lagi gitu kan. Sekat kamar mesin misalnya dapat itu misalnya 22 meter gitu. Misalnya dulu. Terus kalian garis juga gitu. Terus kan udah dapat nih. Udah dapat sekat after peak, terus sekat kamar mesin. Terus selanjutnya adalah sekat tubrukan atau collision bulkhead. Misalnya dapat 8 meter gitu. Udah. Terus sekat ruang muat gimana gitu kan. Sekat ruang muat itu jumlah sebenarnya gini. Jumlah sekat dari kapal itu LPP dibagi 20 gitu kan. Misalnya LPP-nya 145 gitu kan, 145. Itu kan 145 bagi 20 itu kan 7,5 gitu kan. Ntar dibulatin jadi 8 gitu kan. Yang udah kepake itu yang wajib ada dulu itu kan after peak 1, terus sekat kamar mesin 1, terus sekat tubrukan 1. Berarti tinggal 5. Ntar yang 5 itu di ruang muat dibagi. Sama gede gitu, ntar 5. Ntar jumlah sekat ruang muatnya jadi 5 gitu. Gitu. Paham dulu nggak? Sebelum lanjut. Ingin bertanya untuk pembulatannya, Mas. Oh, misalnya nih pokoknya
berapa LPP kalian tuh ntar dibagi 20 gitu kan. Ntar dapatnya berapa. Terus kalau misalnya angkanya itu koma-koma atau hasil pembagiannya koma, ntar dibulatin aja ke atas. Misalnya 100 LPP kamu berapa kok? 148,68. Nah, ntar kan 148 itu kan dekatnya itu kan ke 100 berapa tuh? 150 atau 160 kan. Itu ntar jadi 100, 100 kalau 148 bagi 20 itu kan 7 sekian. Nah, ntar kalau itu kamu bulatin jadi 8 aja. 8 jumlah sekatnya gitu. 3 itu kan satu after peak yang paling belakang, terus satu sekat kamar mesin, terus satu lagi yang di collision ballhead. Jadi ntar yang 5 lagi itu di ruang muat selain yang di tengah-tengah ini, yang pokoknya yang di depan sekat kamar mesin sama yang di belakang collision ballhead atau sekat tubrukan. Paham nggak sampai sini? Paham Mas, paham. Ini setelah itu ini ntar yang ini jangan dihirauin dulu. Kita buat setelah itu, setelah tata letak dari sekat ini, yang 3 sekat ini dulu, sekat ini aja dulu. Terus habis itu kalian bikin penggaris gitu. Bukan penggaris sih namanya, tapi kayak apa ya? Ini penamaan frame. Kalian buat sepanjang si LPP kalian. Terus ntar kan udah kalian pasin tuh sama, kan di sebelumnya kan udah di apa ya, udah ada letak sekatnya di mana gitu kan. Dari sekat kamar mesin ke belakang itu di BKI itu jarak framenya itu 500 mili. Terus dari sekat kamar mesin ke depan atau ke ruang muat sampai ke collision ballhead itu 0,6 atau 600 mili. Terus yang dari apa ya, kalau yang dari collision ballhead sampai ke ujung itu 500 lagi gitu. Paham nggak sampai sini dulu? Sampai sini dulu nih dari awal. Paham nggak? Soalnya kita ngejar waktu nih. Paham nggak? Ada yang kurang paham, tanyain aja, nggak apa-apa. Dari mana nggak pahamnya, nanya. Daripada ntar susah ngerjainnya gitu. Ini kalau yang ini hirauin dulu, jangan ituin dulu. Kayak gini nih. Kayak ini aja dulu. Nah, ini. Jangan kalian bayangin yang ada mainframe-nya ini, ntar ini. Bisa nggak? Atau udah paham nggak dikit? Halo? Kedengar nggak? Tadi untuk yang 500 itu gimana Mas? Langsung 500 aja Mas. Iya, benar. Kan kita kan nanti kan ada rumusnya di Excel-nya, jarak antar frame. Tapi itu ntar bapaknya itu nggak pakai itu. Bapaknya itu ngacu ke BKI, itu yang dipakai yang minimal gitu. Di BKI kan minimal jarak antar frame jarak antar frame di belakang kamar mesin itu 500 mili. Terus kalau yang di ruang muat itu jarak frame-nya itu 600. Terus kalau yang di
dari sekat tubrukan sampai ke depan itu 500. Itu yang di BKI, bapaknya pakai itu karena bapaknya orang Galangan gitu, karena dia udah tahu ini ukurannya berapa gitu. Di sini paham dulu nggak yang jarak antar frame ini, frame ini. Ntar gini aja nih, nampaknya kalian nggak ngerti. Ini saya praktekin nih. Ini suara saya kedengeran nggak? Denger Mas. Oke. Kalian ngerti nggak? Jujur aja nggak apa-apa. Nggak ngerti bikin itunya yang tadi penggaris. Oh, penggaris. Ini nih. Tar. Ulang satu-satu. Sabar. Nih. Ini kalian karena gambarnya kebanyakan ya, sabar. Saya hapus dulu satu-satu. Nih udah nih. Terus kan gini. Bentar. Oke. Sini kan ini yang paling belakang ini namanya after peak bulkhead. Terus yang ini yang warna merah ini sekat kamar mesin ini misalnya. Tapi biasanya nggak sedekat ini gitu. Misalnya ini udah perhitungannya gini sampai sini gitu misalnya. Terus yang ini nggak ada nih. Ini udah nih. Ini kan yang paling belakang nih. Ini namanya yang warna kuning ini. Ini sekat after peak bulkhead. Kalau udah kalian perhitungan tadi ini 8-12% dari LPP. Terus yang kalau sekat kamar mesin yang warna merah ini itu sekat kamar mesin 18-22%. Terus yang bagian depan ini atau collision bulkhead ini ntar 5-8%. Habis itu setelah itu kalian bikin penggaris gitu kan. Bikin penggaris itu ntar dari penggaris yang sekat kamar mesin jaraknya, terus yang after peak, terus yang collision bulkhead, terus kalian ray aja ke si penggarisnya. Yang ini jangan dibuat dulu ya, penggarisnya ini dihapus aja dulu. Terus ntar kalian ray gitu sesuai sekatnya tadi.
untuk nentuin batasnya mulainya dari mana gitu. Nah, ini lagi. Dihapus saja dulu. Contoh penggarisnya itu bisa dipakai, yang punya masteran juga bisa, tapi ntar itu nyesuaiin sama LPP kalian, jangan itu di copy tapi buat contoh. Nah, setelah kalian ketemu ini sama penggarisnya ini, buat dulu sepanjang LPP, sesuaiin. Terus kan di sini sekat kamar mesin itu ke belakang tadi 0, berapa ya, 0,5 gitu kan. Terus kalian buat ini mulainya dari AP, dari sini sesuaiin AP sama apa ya, kayak dari AP itu sama sejajar gitu. Di sini ntar dari AP ke sekat kamar mesin itu jaraknya 0,5 gitu kan, kalian buat line gitu, sini 0,5 berapa ya? 0,05, iya 0,5 bener, 0,5. Terus kalian buat line ini udah. Terus kalian jarak antar web frame itu kan jaraknya 4 kali jarak mainframe. Terus tar gini, AP itu kan web frame atau gading besar namanya gitu. Terus nih cara bikin penggaris ya, terus kalian copy nih buat 3 gitu, 1, 2, 3, 4. Yang keempatnya ini itu ntar web frame lagi, gitu. Terus copy aja nih. Itu panjangnya bebas ya, Mas? Panjang ke bawah. Ya bebas, terserah aja. Pokoknya udah bagus aja. Tapi yang penting ini jaraknya 0,5 0,5. Terus ntar kan gini. Ntar si sekatnya itu harus pas di web frame gitu kan. Harus pas di web frame. Ini kan nggak pas di web frame. Itu kalau misalkan ini udah mentok nih, udah 22, ya 22% dari LPP. Ini nggak apa nih? Ini after peak. After peak itu kan misalnya kalau kita misalkan ini udah mentok, berarti kan ini lewat nih dari mainframe. Ini kan lewat dari web frame. Yang ini yang pendek ini namanya mainframe atau gading kecil. Kalau sekat itu nggak boleh di gading kecil atau mainframe, harus di web frame. Ini kan kalau udah mentok nih, udah dari range-nya udah maksimal, itu kalian mundurin aja ke belakang. Mundurin ke belakang, ntar kalian cari lagi persenannya berapa. Pastiin di web frame. Atau kalau masih belum maksimal dari rank-nya, itu kalian mentokin aja ke depan. Nah, gitu. Terus kalian copy lagi sampai ke si kamar mesin. Jaraknya itu 4 ya. Empat kali jarak gading itu misalnya. Nah, udah sampai sini ntar. Kalau misalkan lewat lagi gitu kan, misalnya ini lewat di sini nih, nggak pas di web frame gitu misalnya. Terus kalau misalkan ini di sekat kamar mesin ini udah ranknya udah mentok, udah maksimal, tuh kalian mundurin ke belakang. Tapi kalau misalkan belum, kalian majuin aja ke depan gitu. Terus yang di bagian depan itu sama kayak tadi,
kalian buat 0,5 terus yang sekatnya itu dipasin di wireframe gitu. Nah, gitu. Terus kalau yang ruang muat gimana? Ruang muat sama kayak tadi. Kan di ruang muat misalnya tadi contoh Riko itu ada 8 sekat gitu kan. Ini udah kepake 3, Afterpeak 1, sekat kamar mesin 1, sekat tubrukan 1. Berarti sisa yang di tengah atau ruang muat itu 5. Ntar kalian buat garis terus di div atau divide atau dibagi gitu. Dibagi jadi 4 supaya dapat 5 gitu. Nah, terus kalian letakin itu, copy aja nih, ditaruh di sini. Ntar jumlahnya di ruang muatnya itu 5 gitu. Nah, misalnya gitu. Nah, misalnya di sini udah jadi 5 ntar. Misalnya taruh sini gitu. Nah, ntar jadinya ini 5, 1, 2, 3, 4. 3, 4, 1 lagi. Misalnya gitu. Nah, ini. Misalnya gitu. Disampaikan ke main deck. Itu semua. Paham dulu nggak sampai sini? Ntar di ini sekatnya ini disamain dipasin di wireframe atau yang panjang ini wireframe namanya atau gading besar. Caranya sama kayak tadi. Setelah dari ini kita pasin dulu si sekat. Pokoknya sekat harus pas di wireframe atau yang panjang ini. Nah, gitu. Wireframe atau gading besar. Terus dari sekat kamar mesin atau yang sampai ke polisian bulkhead atau di tengah-tengah atau ruang muat itu jaraknya 0,6 sama kayak tadi. Kalian buat kayak garis lagi gitu kan. 0,6 buat kayak tadi. Jaraknya 3 jarak gading. Terus udah setelah mainframe habis itu jadi wireframe. 3 jarak mainframe jadi wireframe. Setelah itu kalian copy lagi sampai ke depan ini ntar ke sekat tubrukan. Kalau misalkan si sekat kamar mesin ini nggak apa-apa, nggak ada aturannya ya. Sekat kamar mesin loh, sekat ruang muat itu kan ntar kalau misalkan nggak pas di wireframe kalian pas-pasin aja di wireframe. Ini nggak apa-apa karena ruang muat itu nggak harus sama besar semua gitu. Ada yang pokoknya usahain yang di bagian tengah atau yang di bagian midship itu ruang muatnya lebih gede gitu, atau sama semuanya nggak apa-apa kalau misalkan bisa. Ini paham dulu nggak? Sampai di sini paham nggak? Paham, Mas. Paham. Oke. Mantep nih. Habis ini kan udah ketemu penggaris, udah buat penggaris semua. Terus langkah selanjutnya itu kalian ray aja satu-satu gitu. Mana ya? Nih. Kalian sejajarin gitu dulu atau kalian proyeksi dari penggaris ini ke ini aja nih contohnya. Nah, nih. Kan setelah itu kalian ray aja nih dari penggaris ini yang udah benar ntar yang udah jadi gitu kan ke si set cellnya satu-satu gitu. Ntar dibedain ya kalau mainframe warna mainframe sama si webframe-nya dibedain warnanya.
kalian proyeksi atau ray per setiap mainframe dan webframe ini ke si set cell ini. Terus jadinya ntar kayak gini. Bakalan ada kayak gini. Semua. Ntar kalian bedain antara si webframe sama si mainframe-nya, warnanya. Gitu. Atau gini. Kalau webframe itu ntar kalian continue, terus kalau yang mainframe itu ntar jadinya putus-putus. Ngerti kan? Ngerti nggak? Ngerti mas? Oh, oke, sip. Terus yang ini nih. Yang yang dari ini kan ada kenaikan nih. Dari si ini. Dari si ini. Ini ntar kalian copy setinggi double bottom kalian. Di copy gitu. Misalnya ini kan udah dapat proyeksi yang tadi, terus kalian copy setinggi double bottom. Misalnya tadi kan 1,5. Jadi enter. Sorry. 1,5 enter. Ini kan udah nih. Terus yang di kamar mesin itu ada kenaikan juga 1 meter gitu. Nah, di copy lagi nih, copy 1 meter. Itu kenapa ada kenaikan dari double bottom ke ruang mesin atau ya ruang mesin itu karena di double bottom itu ada bahan bakar, ada LO atau lubricating oli atau pelumas gitu kan. Kalau misalnya kena panas itu bakalan terbakar atau bakalan meledak gitu. Terus dikasih kayak kenaikan atau dinaikkan tingginya dari si double bottom tadi. Ini kan kamar mesin yang ini nih, yang ini. Terus start kalian trim aja. Nah, udah nih. Ntar kalian buat line gitu. Kayaknya jadinya kayak gini. Nah, paham dulu nggak? Paham dulu nggak nih? Izin tanya mas, buat sekat yang ruang muat yang tadi nggak di warna beda ya mas? Ya udah. Gimana ya? Pokoknya sekat itu warnanya sama aja. Samain aja warnanya semua. Sekat ya. Sekat diwarnain sama. Gitu aja. Tapi kalau mainframe kayak gini nih. Mainframe nih yang putus-putus. Terus webframe yang continue biar beda gitu. Paham nggak sampai ini? Paham dulu nggak? Ini masih panjang nih. Paham mas, paham. Oke. Terus setelah itu kalian kan udah ngeray ini, udah dapet mainframe sama webframe-nya gitu kan. Misalnya sampai ke bangunan atas pub deck, forecastle sama si baucoknya. Terus setelah itu kalian yang di double bottom ini ingat yang konstruksi tipe-tipe konstruksi tahu kan? Tahu macam-macam konstruksi kapal itu tahu kan? Di sini dulu, ini dasarnya dulu. Paham dulu nggak? Gini, tipe-tipe konstruksi kapal itu ada berapa? Tahu nggak? 3 mas. 3. Oh, 3. Terus peruntukannya buat kapal-kapal apa saja tahu? Tahu nggak? Nggak tahu mas. Oh, ini.
Kalau tipe konstruksi itu kan tipe-tipe konstruksi kan ada yang manjang, melintang, sama yang campuran. Terus kalau misalkan yang tipe melintang ini biasanya dipakai sama kapal-kapal kecil dan kapal-kapal ikan. Kapal ikan itu make tipe konstruksi yang melintang. Terus kalau misalkan yang kedua itu tipe yang memanjang, itu biasanya dipakai sama kapal-kapal yang mengangkut berupa cairan seperti tanker. Gitu. Tanker itu dia pakai konstruksi yang memanjang. Terus yang satu lagi gimana Mas? Yang campuran. Yang campuran itu selain tanker tadi, itu memakai konstruksi yang campuran. Ada kalau setiap konstruksi itu ada plus minusnya gitu. Ada plus minusnya masing-masing. Misalnya dari melintang itu ada supaya buat menambah kekuatan melintangnya, terus mengurangi dari longitudinal stress gitu kan. Terus sama bending kayak apa ya, kayak mengurangi momen punter juga gitu kalau yang melintang. Tapi kekuatan memanjangnya berkurang, makanya ada konstruksi yang memanjang, tapi minusnya itu dia di kekuatan melintangnya itu dia kurang, makanya digabung, ada yang campuran, ada yang melintang sama campuran itu digabung, makanya dapat semuanya, dapat kekuatan melintangnya, dapat juga kekuatan memanjangnya, supaya mengurangi dari momen puntir tadi sama si hagging sama sagging tadi gitu, supaya kapalnya itu enggak gampang crack gitu dulu. Terus di bagian kapal kalau misalkan tipe konstruksi campuran gimana Mas gitu kan. Kalau tipe campuran itu yang pasti itu gimana ya saya jelasnya. Yang pasti di double bottom itu tipe konstruksinya itu memanjang, karena di sana ingat tadi yang memanjang itu dipakai buat yang cairan. Yang di double bottom itu semuanya bentuknya cairan, ada balas itu fluida, terus FO fuel oil itu fluida juga, terus lubricating itu fluida juga gitu, terus sama diesel oil itu fluida juga. Makanya di tipe yang di ini berarti nih yang memanjang kayak gini, ini kan di double bottom itu karena dia fluida di dalamnya buat buat akomodasi, buat keperluan, makanya dibuat secara memanjang gitu. Paham dulu nggak sampai sini? Sebelum kita masuk ke profil-profil nih. Ini jangan lupa 1 jam di screenshot ya. Cara pembuatannya beda nggak? Apa? Gimana? Kalau memanjang sama melintang bikinnya sama atau enggak? Yang sama dalam artian buat SE ini apa yang di galangan nih udah dipraktekin apa gimana? Yang di SE ini Mas. Oh, yang di SE. Ya, ini. Ntar pasti beda karena yang pertama itu jaraknya itu bakalan beda gitu. Tapi jarak antar mainframe ini bakalan sama karena ibaratnya kalian belum ngambil ya Konskap 2 kalian sedang belajar Konskap 2 kan? Iya Mas. Nah, kalian tahu ring construction nggak? Tahu nggak ring construction? Tahu nggak? Belum. Kapal ini, tahu nggak? Kapal ini, dia itu konstruksinya itu kayak cincin gitu. Ngerti nggak kayak cincin? Kayak apa ya? Kayak dari atas sampai misalnya dari centerline, terus balik lagi ke centerline, dia itu kayak nyambung gitu. Terus dari kiri kanan itu dia bakal nyambung, dari depan sama belakang itu bakal nyambung kayak cincin gitu, saling berkesinambungan gitu. Ngerti nggak sih? Makanya dinamain ring construction. Misalnya nih di bottom itu atau yang di bawah
itu kan ada namanya kayak yang kemarin di pra SE itu ada namanya center girder. Paham nggak center girder? Tahu nggak center girder? Tahu. Nah, center girder itu kan kayak apa ya, kayak pelat. Dia itu profil ya, profil I gitu kan. Di kapal itu nggak cuman profil L sama profil T doang, banyak. Ada profil poop, ada half poop gitu kan. Nah, terus kalau yang center girder ini dia itu berupa profil I atau lembaran plat gitu kan. Dia itu nggak ada namanya apa ya, manhole. Tahu manhole? Aduh, kalian nggak tahu ya. Tahu manhole? Ya, Tahu- lubang di tengah Ah, itu mas. benar-benar. Kalau di center girder itu nggak boleh dikasih manhole. Itu harus plat apa ya, plat utuh gitu. Terus dari depan, dari haluan nih sampai ke buritan, sampai ke belakang itu bakal nyatu tentang girder. Tahu nggak? Center dan girder bakalan ketemu jadinya ujung-ujungnya. Center deck girder tahu? Profil T yang terletak di tengah kapal bagian atas, di decknya. Gimana? Paham? Halo? Lanjut mas. Nah, kalian tahu center deck girder tahu? Tahu mas. Nah, terus dari center deck girder sampai center girder itu bakalan ketemu gitu, ketemu ujung-ujungnya gitu. Terus yang itu, yang profil L, kalau secara melintang itu, kalau profil L yang melintang di deck itu namanya deck beam gitu kan. Terus kalau dia disusun secara memanjang namanya deck long. Deck long itu bakalan ketemu sama si inner bottom longitudinal gitu. Inner bottom longitudinal. Terus yang bottom longitudinal itu bakal ketemu juga sama si deck long tadi, deck longitudinal tadi yang kalian paham nggak sampai sampai situ? Pokoknya itu ring construction. Paham nggak? Paham nggak nih? Gimana? Udah kebayang nggak? Gini nih, supaya kalian gak ngambang nih, gak ngambang bayangin, duh mainframe apa, terus webframe apa, cari di internet banyak tuh, mainframe. Coba bayangin nih, ntar kalian cari di Google gitu kan, di Google itu gambar konstruksi melintang, memanjang, terus campuran. Nah, ngerti nggak? Dicari habis asis ini dicari dulu. Habis asis ini dicari gambar konstruksi melintang, memanjang, sama campuran. Oke. Supaya kalian paham bentuk-bentuk dari profil ini gimana, terus ini gimana gitu. Biar ntar tahu. Karena waktu juga ini banyak juga. Gini aja dulu. Besok kita asis lagi, bisa? Karena udah malam juga nih. Maaf Mas, jam berapa ya? Soalnya aku ada first gate. Waduh. First gate-nya jam berapa? Bentar, aku cek. Kayaknya jam 7:30 deh Mas. Oke. Yang lain ada acara besok? Karena ini nggak selesai besok mah. Nggak selesai hari ini. Gimana nih? Aku juga ada ini mas, buat catering juga Jam? malam sama kisaran jam habis isya lah.
Berarti besok Asis bisa jam berapa ya? Sore bisa nggak? Sore. Bisa sih Sore mas. bisa sih mas. Sore bisanya jam berapa? Insya Allah. Habis asar. Habis asar. Oke. Besok ya habis asar. Tapi malam ini kalian kerjain sampai supaya nggak banyak-banyak amat. Kalian bikin sampai penggaris dan diproyeksi setiap dari penggaris ini atau dari frame-frame ini ke si side cell ini sampai jadi kayak gini dulu. Kayak gini nih. Sampai jadi kayak gini. Kayak gini nih. Yang saya kotakin. Kalian lihat nggak? Kelihatan mas. Oke. Terus yang ini nih. Yang jarak dari baseline ke atas ini atau kenaikannya ini setengah dari double bottom kalian. Setengah double bottom. Paham nggak? Paham lah ya. Karena ya ini sebenarnya gampang loh. Gampang kalau kalian ngerti konstruksi. Ah ya itu. Kalian dosen konstruksi kalian siapa? Beda-beda mas. Ya, beda. Siapa? Yang sekarang Pak Jaki mas saya. Pak Zaki nggak diajarin. Terus siapa lagi? Pak Zaki juga mas. Terus siapa lagi? Pak Oh Billy. kalau semester Kalau Pak semester Billy. kemarin Pak Billy. Pak Billy nggak diajarin tuh. Kalian disuruh ngapalin BKI palingan. Bener nggak? Gambar mas. Bener mas. Oke. Gambar mas. Pastilah itu bapaknya nggak jelas. Saya waktu itu Andi mas. Pak Andi bagus tuh. Jago dia kalau kalau kalian nggak salah waktu kalian diajarin SE kan sama Pak Andi. Bener nggak sih? Atau saya yang salah lihat. Waktu itu saya pernah habis kuliah terus lihat ke kelas itu ada bapaknya nampilin PPT Pak Andi itu ya. SE. Bukaan SE. Bener nggak sih? Kalian diajarin kan sama Pak Andi? Konstruksi detail aja. Tapi kan pasti kalau pas jelasin itu kalau nggak salah waktu itu saya lihat itu gambar SE. Kayak gini nih bentukannya. Ntar. Mana nih ya? Kayak gini nih. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kapal kalian itu ntar bakalan dibelah gitu. Kayak dibelah dua gitu kulitnya. Kayak gini bentukannya. Paham nggak? Paham nggak sampai situ? Mas, Mas mau tanya Mas, kan kalau Iya. kapal aku full carry Mas, terus jadi kan konstruksinya campuran. Terus kalau yang tadi bedanya gimana Mas? Gambarnya Mas misalkan. Oke nih. Saya buat carrier juga nih. Sama gitu kayak tipenya itu bakalan kayak gini ntar. Di sini. Ini sini kan ada sama kita di after peak bulkhead, terus main engine room atau bisa ya engine room, terus main deck bulkhead sama. Terus yang ngebedainnya di mana? Di profilnya. Profil di sini ada di sini nih. Mana ya profilnya? Bottom transpose. Oh nih. Di sini di yang pasti di bottomnya dulu ada namanya bottom transverse itu dia itu profil L yang disusun secara melintang. Terus di sini juga ada bottom longitudinal, dia itu profil L juga tapi dia itu kayak apa ya, dia itu profil L disusun secara memanjang gitu. Gini makanya saya suruh tadi kalian cari dulu gambar
gambar konstruksi melintang, memanjang, sama campuran. Ntar habis itu kebayang bentuk konstruksinya gimana gitu. Kalau kayak gini kalian itu karena dosen kalian salah ambil kemarin. Aduh, masa ya ambil Pak Zaki, ambil Pak Billy. Emang sih dosennya itu doang. Tapi kalau waktu itu saya sama Pak Good dulu waktu itu. Enak sumpah. Saya diajarin semuanya. Sampai waktu waktu tugas, kan ada waktu dikasih tugas, itu saya ngitung SE ini. Ngitung profil modulus profil di satu kapal dikasih nih tugasnya, itu tugas berdua, dikasih ukuran kapal sama bapaknya, disuruh ngitung profil semuanya. Makanya saya tahu tipe konstruksinya ini gimana. Terus yang lain gimana, yang teman-teman saya yang dapat Pak Billy, dapat siapa lagi ya, dapat Pak Billy itu kan, dapat Pak Zaki, dia nggak dapat apa-apa karena dia cuman BKI doang. BKI cuman cuman rulesnya doang, nggak ngerti dia. Nah, ini pokoknya kalian asis besok sore jam 4 ini udah sampai sini. Ini bentar kok sumpah. Udah kebentuk kayak gini yang di kotak ini. Nah, supaya ntar kita lanjut ke sini. Ke mana? Ke sini. Yang kuning-kuning ini ntar lah. Ntar saya kasih tahu. Pokoknya sampai ini dulu. Bisa nggak? Bentar lah, ngerjain ini cuman 1 jam nggak nyampe nih. Bisa nggak? Bisa nggak nih? Insya Allah, usahakan. Soalnya kita ini nih, saya kasih timeline ya. Senin besok kita UTS nih. Kita UTS. Habis UTS itu kan ada 7 minggu lagi nih, 7 minggu ngerjain. Target saya ini kita 2 minggu setelah seminggu setelah UTS itu kita udah selesai nih SE, gampang, bentar, cuman nggak ada hitung-hitungannya doang, cuman kayak cuma ketentuannya doang sih, kayak jarak antar frame tadi, cuman itu patokannya, jarak antar frame, lebar plat, panjang plat, itu doang, cuma itu doang. Bentar kok, saya semua ngerjain ini jadi semuanya ini kayak gini nih. Itu cuman 3 minggu, cuma 3 minggu sama udah penamaannya ini, penamaan satu-satu plat ini nih. Itu cuma 3 minggu saya. Plus laporan juga saya cicil habis itu. Sekalian waktu itu 3 minggu selesai. Kalian bisa lah ya. Ini besok. Ini yang kotak merah ini udah sama si penggarisnya. Kalau misalkan nggak pas tadi, nggak pas sama dari kayak sekat sama frame sekat sama web frame itu dipasin. Kalau misal sesuai sama ranknya tadi, kalau ranknya udah mentok digeser belakang. Tapi kalau misalkan belum mentok dari regulasinya itu di kedepanin aja gitu. Paham gak sampai sini? Itu kalau misal nggak pas berarti kita nambah berapa persen lagi ya Mas, gitu ya Mas? Dipasin aja, dipasin ke web frame terdekat sekatnya tadi, sekat ya, sekat. Oh, paham kan, semuanya paham? Tanya lagi Mas, buat yang di grafik yang di belakang kan sampai AP, terus kok itu yang bagian atas kok turun ya Mas? Yang ini kuning sampai merah. Iya, pastilah. Ini kayak apa ya? Gini ya, kalian mau kayak tadi nih. Ini kan kalau kayak gini kan kelihatan kapal kalian nungging apa gimana gitu kan. Ini nih sebagai kayak gini nih. Yang saya contohin tadi nih. Kayak gini dia aslinya. Tapi cuma buat di sebelah doang gitu. Sebelah. Cuman kayak apa ya? Kalau kita buat gambar kapal itu kan cuman sebelah doang ya.
ntar jadi simetri gitu. Nah, ntar kayak gini, awal bentuknya kayak gini nih, bukan kapal kalian nungging bagaimana gitu, bukan gitu, kayak gini aslinya, paham nggak? Kayak saya analogi tadi, kayak pisang itu kulitnya itu dibelah bagian tengah terus ditaruh di bawah gitu, kayak dibuka gitu, paham nggak analoginya? Ingat cell expansion, bukaan kulit gitu. Kayak kapal kalian itu kulitnya itu atau pelatnya itu dibuka gitu. Ini gunanya ini, ya saya lupa. SE ini gunanya pas kapal kalian repair di galangan. Misalnya kapalnya di pelat ini nih, misalnya nih. Tapi ntar lah itu kerjain aja dulu. Nah, paham nggak? Fungsi SE ini sebagai untuk repair, intinya buat repair plat di alur berapa, terus di apa ya, di alur berapa, terus di bagian berapa gitu, itu aja. Pokoknya besok itu udah sampai sini ya, bisa kan? Yang kotak merah ini gampang kok, serius. Mau tanya lagi Mas, kan maksudnya tuh yang tadi tuh ini kan kita kan ngitung pakai lengthen yang tadi, tapi kan itu kan dari AP sampai FP. Nah, kan sebelum lengthen itu kan maksudnya ada turun ke bawah, kita ngitung panjangnya dari mana Mas? Yang ini nih. Oh, yang ini. Itu ntar kalian ini juga. Aduh, ntar saya lupa. Ntar. Main deck. Aduh, lupa saya di. Ntar. Yang turun ke bawah ini ya. Ini kan Nah, iya Mas, dari maksud aku itu. yang ini. Ini kan ntar dari linggi, dari sirplan gitu kan. Terus ntar yang ini tuh kalian proyeksi gitu kan, proyeksi nggak sih, saya lupa juga sih. Ntar. Saya lupa. Ntar. Saya lupa juga sih. Itu terakhir aja ntar. Ntar saya ingat dulu. Pokoknya kalian buat dari ini aja dulu, dari AP aja dulu sambil saya. Ntar kalau misalnya saya ingat saya kasih tahu lagi. Saya lupa juga. Bisa nggak? Buatnya yang dari AP aja dulu. Yang dari AP ke belakang ntar. Saya ingat dulu, saya juga lupa. Soalnya udah lama juga nih ngerjain ini. Gimana? Bisa kan? Insya Allah Mas. Ini yang screenshot udah ada. Udah Mas, tapi nggak tahu pertemuan berapa. Dikasih aja ini pertemuannya dikosongin aja dulu. Tapi tanggal sama itunya gak apa-apa diisi dulu. Tanggal tapi pertemuan dikosongin aja dulu. Ayam. Oke ya, besok ya. Besok. Mau nanya Mas, cuma Iya, mau nanya. mastiin aja sih. Itu kan yang di Excel ada ukuran utama. Nah itu kita tuh ukuran utamanya dari yang body plan, yang di lens plan, atau yang di CSA-nya Mas, ukurannya itu. Kan soalnya Ya. kalau yang di CSA kan nggak pembolatan kan, masih ada koma-komasian. Kalau body plan Ya. kan udah fix udah paten. Nah, itu gimana Mas? Pakai yang mana? Ya pasti dari Excel ke si AutoCAD pasti bakalan sama lah. Benar nggak? Karena kalian buat AutoCAD dari Excel, data dari Excel, ukuran utamanya, lebarnya berapa, panjangnya berapa, benar nggak? Iya. Nah, itu. Gimana?
Dah. Ganti lagi. Ini udah malam juga sih. Besok ya, habis asar. Asarnya jam berapa? Asar kita beda-beda nih. Saya udah nggak di Semarang. Saya udah di Padang, di Tanah Datar saya. Kan beda waktunya. Jam berapa? Jam 4 aja, Mas. Jam 2:30 sih. Jangan Kalau 2:30 lah. gitu. Ntar jam berapa? Jam 4. Jam 4 nih. Jam 4 fix nih. Boleh Mas jam 4. Oke, sip. Jam 4 ya besok. Besok jam 4 ini udah jadi ya. Udah jadi yang kotak merah ini. Sama penggaris. Bisa kan? Terus yang contoh bisa kalian contoh juga yang dari masterannya saya kasih. Itu juga bisa. Bisa kan? Bisa nggak nih? Ya Allah, Mas. Oke. Zaki gimana nih? Kok diem-diem? Zaki gimana nih? Udah tidur nih? Bagaimana? Gimana? Dah. Udah nih, nggak ada lagi. Oh ya Mas, yang tadi kan di awal kan ada 1,5 meter kan, itu udah pasti Mas. Yang 1,5 itu tinggi double bottomnya dari hasil B/20-nya. Oh iya. Ada lagi yang nanya? Sebelum di sini kita akhiri. Disambung besok. Soalnya ini gimana ya? Waktu juga nggak mengizinkan gitu. Udah tengah malam juga. Kasihan juga ntar kalian dikasih banyak-banyak gitu kan, tapi kaliannya nggak ngerti gitu kan, terus kan ntar ngambang gitu. Yaudah, nggak ada nanya lagi nih. Cukup Mas. Cukup, oke. Ya itu udah dikirim ke saya, yang screenshot udah. Udah di grup Mas. Oke, sip. Makasih ya. Ya udah sekian dari saya. Kita sambung lagi besok. Saya juga berterima kasih ke kalian udah nyempatin asis buat hari ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.